Dan kayak selalu maksudnya sekarang udah 2 tahun lewat aja tuh masih kita satu keluarga itu kalau bahas itu tuh kayak masih kita bisa kayak diem gitu, hening gitu semuanya. Kita tuh kayak bener-bener cuma ngerasain momen-momen saat Jethro diselamatin itu tuh kayak kita nggak begitu bisa banyak ngobrol gitu loh. Keinget banget ya sih waktu itu. Keinget banget. Waktu kita di mobil gitu kayak iya si Jethro ya waktu itu di ICU ya, terus kita sama-sama bisa kayak hening gitu cuman ngerasain aja gitu Tuhan itu baik sekali, Tuhan itu baik sekali gitu, karena momen itu tuh benar-benar dahsyat banget sih. Ngopi di teras bareng Rian. Momen di saat 2 minggu pertama kita dikabarin harus siapin hati buat kehilangan. Momen 2 minggu pertama yang kita harus, jadi dari dia masuk rumah sakit kan sering banget. Iya kan? 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Jadi kayak menurut maksudnya dalam bayangan aku adalah dia masuk rumah sakit dan nanti pulang lagi kayak biasa ya, lah. Biasanya kan 2 minggu 3 minggu 2 balik. minggu 3 minggu balik. Ini tuh emang aku yang pas waktu itu aku yang nemenin dia di rumah sakit, dan COVID waktu itu yang boleh nemenin cuma satu kan, cuma satu doang, dan nggak boleh diganti, nggak boleh shift ganti gitu. Jadi siapa yang nemenin ya dia doang dari awal masuk sampai pulang gitu. Jadi waktu itu cuma aku sendiri gitu yang ngeliatin si Jethro, kok dia lemes banget, kok dia gini yang adalah detailnya dia yang bisa sampai masuk rumah sakit itu kan. Ternyata dia HB-nya cuma 3, itu tuh kayak aduh HB 3 sih. Nggak mungkin gitu loh, HB 3 tuh kayak buat orang normal kayak kita ini udah nggak mungkin banget. Karena kan HB 7 aja tuh udah keleyangannya kayak apa kan, udah di kursi roda gitu loh. Dia 3 sampai pucet sekali, sampai tangannya dia putih, bibirnya dia putih, dan dia gemuk banget gitu loh. Dan ternyata tuh albuminnya 0, nggak ada, albuminnya habis total 0. Jadinya badan dia tuh bengkak air gitu. Jadi dia udah nggak ada darah, terus albuminnya pun 0 gitu. Dari sana dia cuma bisa tidur doang. Dan aduh Tuhan juga benar-benar baik banget, dari setiap detail pun Tuhan baik sekali. Sampai dia di rumah sakit dia terus tuh masih bisa bangun, masih bisa biar lemes masih bisa melek gitu. Sampai dia di rumah sakit di infus baru dia tidur terus nggak bangun sampai hampir 1 harian full. Sampai aku yang pindahin palanya gitu. Aku gak kebayang kalau misalkan dia dengan kondisi dia tidur terus itu apalagi dia di rumah gitu kan. Jadi dia tuh waktu di rumah sakit dalam kondisi udah benar-benar teler banget, sambil masuk darah, dan itu kita kayak terus kita tuh kayak aduh darahnya bisa diterima nggak ya sama badan dia gitu. Secara kan alergi dia banyak banget. Puji Tuhan dia waktu itu masuk 4 kantong. Pertama 4 kantong, setelah itu tambah 2 kantong lagi, total 6 kantong darah. Karena kan 3 doang, kan perlu banyak banget darah. Itu bisa masuk semua, puji Tuhan. Dan juga kayak waktu di albuminnya obatnya itu dimasukin, dia pipisnya banyak sekali, sampai airnya tuh kayak keluar semua dari badan dia, mengempes dianya normal. Iya, itu puji Tuhan abis 2 hari treatment itu dia dia bisa bangun gitu. Maksudnya dia udah nih kayaknya udah nih aku lihat nih, dia udah bangun, udah biasa kan dia nggak bisa diem kan, udah nggak bisa diem berarti ya indikasinya dia udah lah. Iya. Terus pas udah harinya mau pulang tanggal 24 Desember itu malam jam 11 dia tuh kayak biasa main-main biasa. Terus aku bilang sama tapi dia kayaknya ada yang nggak nyaman karena dia kayak marah gitu, gitu cranky gitu kan. Dan itu kan nggak boleh dijaga sama orang lain kan. Tapi nggak tahu kenapa jam 11 malam itu aku telepon papanya dia, kayaknya lu perlu datang gitu loh, kayak nggak tahu nih anak kenapa marah-marah ya gitu. Ada sumeng-sumeng dikit doang, agak anget. Tapi juga masih normal lah, nggak sampai concern banget gitu. Cuman aku nggak tahu gimana, lu datang deh gitu. Maksudnya ada dorongan untuk manggil papanya. Iya. Terus jam 11 malam itu papanya datang, cuman buat lihat si Jethro yang cranky yang sebenarnya tuh biasa banget lah gitu loh, nggak apa-apa lah sebetulnya. Ternyata nggak nyangka waktu lagi suster cek segala macam, kok ini saturasi oksigennya itu 75. Iya, harusnya kan paling rendah aja itu 92. Benar. Kan 75, tapi dia masih aktif loh. Jadi sesek gitu dong. Sesek, tapi nggak kelihatan. Karena dia masih nafas biasa, masih main-main banget. Biasanya kalau orang sesek kan batuk, kalau nggak gitu kan. Dia tuh enggak, dia tuh normal banget gitu. Terus nggak nyangka pas lagi dia cek, susternya cek,
susternya juga nggak terlalu banyak ngomong sama kita sih, cuman kayak Bu ini kita swabin ya Bu, kita masukin dia ke ICU gitu, dan posisi dia lagi duduk lagi main, tuh masuk ICU terus kaget aku dong. cuman Nggak kaget, gimana kok. tapi aku cuman mikir kayak oh mungkin dia di ICU di treatment yang lebih bagus aja gitu. Soalnya saya kan, maksudnya anaknya normal, maksudnya masih duduk lihat papanya dia seneng dia gendong papanya gitu kan. Terus dimasukin ICU ya, karena iya, itu 75% itu. Iya, ternyata suster bilang ini soalnya 75, aku kaget dong sampai 75 gitu kan. Itu tapi padahal nggak pakai gini. enggak, maksudnya masih biasa gitu loh. Kuat banget. Iya, Jetro ini makanya kalau misalkan aku dengar, misalnya kayak aku ceritain Jetro, orang tuh bilang daya juangnya Jetro sih yang lumayan kuat. Iya, dia kuat sekali, sekali. Dari di HB3 masih bisa main, masih bisa jalan-jalan aja tuh kita udah mikir HB3 masih bisa jalan itu gimana. Terus gitu 75% kan. saturasi 75% masih. dia masih main, masih bisa minta gendong papanya gitu. Akhirnya masuk ICU. Tapi pun aku nggak sampai nangis gimana karena aku masih nggak sadar. Oke. Nah. Akhirnya masuk nggak gimana? Akhirnya masuk, terus aku masih bukan yang sampai sedih banget atau gimana kan, cuman kayak nganterin dia, aku masih videoin dia didorong pakai kasurnya dia, terus dia sambil masih ngeliat papanya, masih kanan kiri, bukan yang tiduran lemes sih loh, bukan loh, bener-bener dia masih duduk, terus dia masih nengok kanan, liatin papanya, masih lihat kanan kiri, main sama susternya yang dorongin dia. Terus tiba-tiba waktu lagi dia masuk itu udah jam 2 pagi, udah Natal tuh, udah tanggal 25. Iya, 25. Jam 2 pagi dia masuk, susternya ngomong, Bu dicium dulu anaknya. Aku yang, nah, iya, karena ternyata di situ aku baru tahu ICU tuh crucial banget antara dia bisa lewat dari sana keluarnya sehat, hidup atau enggak gitu. Iya, ICU ternyata semengerikan itu. Aku pertama tuh nggak terlalu shock karena menurut aku cuman ICU itu adalah tempat pengobatan yang lebih intensif aja dibanding ruangan biasa gitu. Jadi aku yang masih biasa aja gitu. Ya udah Jetro nanti di sana disembuhin ya, mungkin obatnya lebih maksudnya gini loh, kayak kan kalau di ruangan biasa kan aku yang jaga. Kalau di ruangan ICU mungkin menurut aku kayak suster jaga 24 jam lebih bagus lah gitu loh buat dia, cuman ternyata krusial itu gitu. Ternyata sampai waktu disuruh cium aku kena mental banget gitu loh, kayak kenapa disuruh cium? Kan baru aku shock, baru aku saya ngomong ke papanya, kenapa ya harus sampai begini gitu, emang parah apa gitu kan. Itu aku pulang jam 2 pagi nangis terus, udah nggak bisa tenang, tapi nggak menyangka kalau itu, soalnya terakhir lihat anak itu sehat kok, jadi aku nggak ya masih beriman kalau nggak apa-apa beriman nggak apa-apa, dan bentar lagi pulang kok. Jadi waktu lagi pulang itu aku cuma sedihnya karena nggak bisa bareng sama dia pulangnya. Buat pertama kali pulang dari rumah sakit nggak bawa anaknya gitu. Berdua doang. Iya. Itu aku nangis sampai pagi, nggak bisa tidur sama sekali. Pagi-pagi banget aku ke rumah sakit lagi jam 5:30 gitu, udah berangkat mau kasih susunya si Jetro kan. Terus susternya bilang nggak bisa Bu, nggak boleh dikasih makan anaknya gitu karena pakai alat kan. Aku masih have no idea tuh alat apa aja di dalam badan dia kan. Cuman kayak ya udah pikir masih NGT atau apa gitu kan. Terus kita pulang, aku nggak bisa tidur, maksudnya nggak bisa tidur, nggak bisa makan, kayak mondar mandir. Akhirnya jam 1 siang itu aku pikir istirahat sebentar lah. Kan maksudnya nggak tidur dari semalam kan. Aku pikir mau istirahat sebentar, sama si papanya Jetro juga istirahat sebentar. Aku tapi tetap nggak bisa tidur, cuma merem agak pikirannya masih agak tiduran sebentar, kayak paling 5 menit langsung kebangun lagi. Tiba-tiba pas lagi aku ketiduran, dapat telepon dari rumah sakit, dari ICU lah maksudnya. Susternya dokter, udah bukan suster lagi yang telepon. Dokter itu bilang, Bu, ini mamanya Jetro. Iya. Ibu bapak ya harus persiapkan hati ya. Karena kondisi anak ibu berat. Apa sama bapaknya tuh nggak bisa ngomong apa-apa kan? Maksudnya kayak beratnya tuh sampai dokternya tuh kayak bilang, pokoknya ibu bapak siapkan hati. Kondisi anak ibu bapak ini berat, maksudnya itu berat untuk sembuh. Aku dari situ tuh kayak bengong, kayak darah tuh ya, rasanya tuh kayak darah tuh luntur nggak ada gitu. Iya, bener-bener sekarang aja kalau cerita kayaknya sesek gitu. Kayak nggak tahu mesti gimana gitu, mau nangis nggak bisa, mau apa nggak bisa.
aku ke depan kasih tahu omanya Jetro berat ya. Maksud aku kok Jetro berat berarti kan ada kemungkinan dia nggak selamat gitu kan. Terus omanya juga udah jerit-jerit, aku tuh udah kayak orang gila banget tuh, jerit-jeritnya tuh udah bener-bener nggak sadar, kayak udah nggak sadar, udah jerit-jerit Jetro, mama nggak mau Jetro pergi gitu, mama nggak mau Jetro pergi gitu. Kita juga waktu itu masih baru pindahan kontrakan, terus kita baru beli kasur buat dia. Ini Jetro nih kasurnya Jetro belum sempat tidurin gitu loh, ini punya kamu gitu kan. Pulang nggak boleh di sana, harus pulang ke sini, harus pulang bareng kita. Terus kita akhirnya pergi ke rumah sakit lagi kan, karena kan ibu udah bapak datang ke sana. Kita ke sana tuh macet banget, ke arah harapan kita itu macet sekali 2 jam dengan kondisi kita diteleponin setiap dengar bunyi telepon itu trauma sekali, aku trauma sekali. Setiap bunyi dengar telepon gemeter langsung, bener-bener gemeter. Setiap telepon papanya bunyi aku langsung gemeteran, wah gemeter, siapa gitu, enggak bukan rumah sakit gitu, bunyi lagi gemeteran lagi, apa siapa, sampai akhirnya aku masuk ke sana, aku sampai, terus aku ibu mau masuk lihat gitu kan, terus aku masuk lihat itu benar-benar itu alat semua, ya yang aku sempat lihat yang itu aku baru pertama lihat ada alat ventilator. Itu baru pertama kali banget aku lihat kayak gitu. Terus anaknya udah pasang semua alat, terus pingsan ya, maksudnya aku nggak tahu tuh dia pingsan atau apa, pokoknya udah nggak sadar banget, kondisinya kayak nggak berdaya sama sekali kan. Aku lemes banget. Itu omanya juga bilang oma nggak bisa datang, nggak berani lihat Jetro, nggak mau lihat. Terus di sana aku udah lemes banget lah, udah benar-benar kayak orang gila banget, ngalir nggak berhenti berjam-jam, sampai akhirnya mungkin suster dari dalam juga lihat aku di depan kayak orang gila banget kan. Suster akhirnya menenangin, suster sampai panggil aku masuk buat aku berdua sama dia gitu loh, ditenangin, dikelukin, ibu tenang, ibu kalau tenang anaknya juga bisa lebih tenang gitu di dalam. Tetaplah susah buat terima lah ya, maksudnya susah sekali. Ya itu selama 2 minggu tuh Jetro nggak sadar sama sekali selama 2 minggu itu. 2 minggu itu setiap hari aku ya itu setiap ada telepon menggigil, setiap ada telepon gemeter gitu. Kayak ini sekarang aku cerita pun masih agak-agak gemeter. Jadi setiap kali aku telepon, setiap kali ada bunyi telepon kita gemetar. Dan selama 2 minggu itu kita seperti teror karena setiap telepon kita omongannya selalu sama. Ibu, ini saturasinya cuma segini. Pokoknya orang tua harus siapkan hati. Anaknya berat, pokoknya orang tua harus siapkan hati. Setiap hari itu kita cuma dapat telepon 1 kali sekitar jam 11 siang sampai jam 2 siang. Jadi kan digilir. Dokter itu menggilir telepon dari anak yang di sini sampai anak di sini. Kita nggak tahu tuh dari jam 11 sampai jam 2 tuh kita pegang telepon tuh nunggu kapan anak kita kelaporan anak kita. Setiap telepon masuk aku udah pasti gemetaran, udah duduk, udah jongkok. Itu setiap hari denger itu, setiap hari nunggu dari jam 11. Makanya aku jam 11 sampai jam 2 tuh kayak masa-masa terberat lah, iya. Tapi selama kita nggak ditelepon selama 1 hari, itu adalah hal baik buat kita orang-orang yang di ICU, karena berarti nggak ada kabar apa-apa. Tapi kalau di luar dari jam itu kita ditelepon, mungkin itu ada sesuatu gitu. Jadi kayak selama di luar jam itu pun kita nggak tenang, takut ada tiba-tiba ada telepon kan. Terus story short sampai ke tanggal 28 itu aku udah lebih bisa makan sedikit, 2 sendok udah lebih bisa telan. Pagi-pagi banget tuh kita lagi sarapan mau ke rumah sakit lagi kan. Jadi setiap hari itu kerjaan aku tuh di depan ICU itu, duduk aja di depan ICU sampai ada telepon. Kita nggak boleh masuk karena kan lagi COVID kan di rumah sakit. Jadi kita boleh masuk itu ada harinya, cuman hari Senin, Rabu dan Sabtu. Itu pun cuma boleh 10 menit. 10 menit terus keluar lagi. Terus keluar, dan itu pun harus gantian. Kalau misalkan hari ini mamanya, besok baru papanya gitu. Jadi kayak 1 minggu tuh kita ketemu dia cuma 1 kali atau 2 kali. Dan itu masih pakai APD ya kalau masuk? Lengkap semua. Lengkap semua. Dan gimana sih anak kita di dalam nggak berdaya, nggak tahu maksudnya nggak tahu kondisinya gimana, kita nggak boleh lihat gitu. Kayak serem banget. Kita tuh bener-bener cuma di depan doang nunggu gitu. Terus akhirnya pagi itu aku lagi makan, aku ingat banget tuh lagi makan jam 7, tiba-tiba ditelepon, bapak ibu datang sekarang juga kondisi gawat. Kondisi gawat. Lemes, itu bener-bener lemes, aku udah kayak darah itu udah nggak ngalir lagi kayaknya. Lari kita langsung, udah makan udah nggak bisa makan, kita langsung lari ke ICU, langsung dikasih masuk sama
langsung dua-duanya dikasih masuk karena kondisi Saat udah gawat itu? saat itu. Saat itu langsung. Harusnya kan nggak boleh kan. Harusnya kan ada jam jenguk dan Itu cuma boleh masuk 5 menit. semua tadi. Bapak Ibu masuk karena ini kondisi udah sebenarnya kondisi dibilang mereka tuh udah nganggapnya udah nggak tertolong. Jadi kayak anak itu ditemenin sampai akhir gitu. Tuh. Jadi kita berdua masuk ke dalam, kita lihat Jetro itu udah yang kondisinya bibirnya dia udah hitam, udah hitam, udah bukan biru, Bener-bener hitam. udah abu-abu, Biru gelap udah banget. biru gelap. Di sini matanya udah bulat, hitam, udah menghitam sebulat gitu. Terus dia juga udah kurus banget. Terus pucatnya udah pasti pucat karena bibirnya udah sampai biru. Kita udah, waktu pertama kali aku lihat dia itu, yang dalam pikiran aku kayaknya ini anak memang udah melanggar. Karena itu udah kayak mayat. Waktu lagi aku lihat dia tuh kayak nggak ada ngawaknya gitu loh. Akhirnya sama papanya udah lemes banget, bener lemes banget gitu. Jadi, Lemes sampai lagi lemes. aku lihat dia tuh kayak nggak ada, aku sama papanya ya mesti kita saling menguatkan kan. Ya, kita berdua lemes sih terus terang. Kayaknya ini saatnya gitu loh, maksudnya kan selama dua minggu ini kan kita kan bertahan dengan kondisi kita harus mempersiapkan hati, tapi kan masih ada harapan, day by day itu kayak masih ada harapan karena kita nggak ada telepon yang urgent gitu kan. Tapi kok ini kita di teleponnya urgent, terus kita lihat dia kan, kayak kita ngomong gitu, Jetro gimana, Jetro kayak udah, maksudnya soalnya waktu lagi kita lihat Jetro, tiba-tiba dalam kondisi kita lagi berdua, dari ujung semua kita lihat dengan mata kepala itu, dari ujung semua suster dan dokter langsung samperin dia, dokter naik pijit jantung dia, itu udah yang keempat kali jam kita lihat itu udah yang keempat. Jadi dari subuh jam 5 itu dia udah dipompa, udah jantungnya udah hampir kayak gak ada, dipompa. Terus akhirnya dokternya bilang, Bu, ini kita udah bener-bener maksimal banget, udah dari yang dokter bisa, dari yang pijat jantung, obat itu udah dosis paling tinggi, udah nggak ada lagi yang lebih tinggi dari ini. Dan Jetro sepertinya kondisinya nggak membaik gitu. Dari subuh jam 5 kita usahakan sampai sekarang jam 8 kondisi dia masih begini. Dan sudah 4 kali pompa jantung. Jadi ibu dan bapak, kita minta ibu dan bapak kirimin, panggil keluarga semua, dan semuanya udah di depan sih, memang udah standby, semua udah di depan. Dokternya minta buat kumpulin suaranya mereka gitu, maksudnya kayak ngomong buat Jetro, voice note buat Jetro, nanti taruh di sampingnya dia gitu kan. Terus aku udah ke depan mintain mereka ngomong, itu pun udah berat banget lah, maksudnya kayak mereka ngomongnya tuh berat banget. Aku udah taruh di sampingnya Jetro supaya dia denger terus kita pun ada di samping kanan kirinya Jetro dalam kondisi ya, itu dokternya udah bilang, Ibu, ini cuma mukjizat doang ya, karena kita dari dokter-dokteran udah bener-bener nggak bisa lagi, obat udah paling tinggi, pijat jantung juga sudah. Terus aku mikir, Dok, ini anak bisa membaik nggak kalau misalkan dokter pijat itu? Kita nggak tahu, Bu. Terus aku langsung kayak mikirnya, aku takutnya dia remuk gitu loh. Oh iya, soalnya kan ditekan terus. Aku takutnya dia sembuhnya enggak, tapi remuk badannya. Andai kata dia sembuh pun, kalau ini ya dia remuk, aku bagaimana? Iya, takutnya. Kan? Akhirnya aku bilang sama dokter, Dok, ini gimana ya? Saya nggak mau diletak. Terus dokter bilang, Bu, Ibu bisa, kita bisa nggak lakukan pijat jantung lagi, tapi Ibu harus tanda tangan pemberhentian tindakan. Pemberhentian semua tindakan. Pemberhentian pijat jantung. Karena cuma itu satu jalan, jadi udah nggak ada cara lain lagi. Jadi ya pemberhentian tindakan ya itu maksudnya. Ya itu aku tanda tangan tuh, aku sambil nangis ya, kayak Jet, ini tuh Mama tanda tangan tuh maksudnya bukan Mama tuh nyerahin kamu gitu loh. Maksudnya itu kan tanda tangan itu kan kayak kita memberhentikan usaha, iya kan? Berhenti berusaha. Aku tuh beratnya tuh di situ waktu aku tanda tangan, aku tuh bilang sama Jetro, Mama tuh bukannya mau berhenti berusaha, cuman setelah kita diskusi, kita juga takut badan kamu rusak gitu loh, maksudnya. Kita tuh nggak mau kamu, andai kata Tuhan panggil pun kamu nggak utuh gitu loh maksudnya. Aku tuh mau kamu tuh yang terbaik, maksudnya sempurna gitu. Jadi Mama tanda tangan ya, gitu. Saya kayak, izin gitu sama Jetro. Soalnya kalau waktu aku udah tanda tangan itu, misalkan di drop lagi, kita tinggal tunggu dia lewat. Dokter udah nggak akan
Dicat-cat lagi, iya. Kita tanda tangan. Setelah kita tanda tangan, itu sebetulnya secara manusia tuh kita tuh udah harus melepas ya. legowo gitu kan. Harus legowo. Karena apa? Karena kan kita yang udah kita yang udah melepaskan usaha Iya. sebagai manusia ya. Iya. Jadi waktu lagi kita udah selesai tanda tangan, kita cuma di samping kanan kiri Jethro kan, papanya di sebelah sana, aku di sebelah sini. Kita cuma pegang tangan dia, dan kondisi dia yang masih itu kan, maksudnya yang masih kayak kucat banget gitu. Terus aku cuma pegang tangan dia, aku bilang, Jethro tuh maunya itu gimana? Aku bilang, terus nih, Jethro tuh masih kuat nggak? Jethro tuh sakit nggak? Jethro kesakitan nggak? Jethro bisa tahan nggak? Aku bilang, kalau mama sama papa sih masih mau sama Jethro. Jethro masih mau sama kita, right? Kalau misalkan Jethro masih mau sama kita, itu kuat ya. Dari 2 minggu awal pun aku selalu ngomong gitu, kalau sama mama sama papa gitu kuat ya. Tapi dari kemarin kan, maksudnya ada beberapa orang bilang 2 minggu ini tuh Jethro tuh ini loh, maksudnya kesakitan loh. Mamanya kalau nggak rela dia nggak akan bisa lewat gitu loh. Maksudnya andai kata dia udah nggak tahan pun, kalau mamanya nggak rela nggak akan bisa lewat gitu anak. Tapi tetap nggak bisa rela 2 minggu yang tetap nggak bisa rela gitu, kayak mama pengen Jethro tetap kembali, Jethro tetap kembali. Cuman waktu lagi yang pas hari itu aku lihat dia udah begitu, udah di kumpa jantung. Untuk pertama kalinya akhirnya aku berani. Untuk pertama kalinya aku bisa keluar dari mulut aku sendiri. Aku bilang, Jethro, kalau misalnya Jethro udah sampai nggak tahan lagi, Jethro udah bener sakit banget, Jethro udah nggak bisa kuat kali ini mama rela. Mama sama papa yang pengen Jethro dengan itu. Jadi Jethro tahu ya, Tuhan Yesus yang dijemput Jethro. Mama di kanan Jethro, papa di kiri Jethro, kita berdua yang tadi Jethro. Kalau Jethro benar-benar nggak kuat lagi, tuh, di titik itu tuh udah benar-benar kayak, ya udah gitu loh. Saya kalau Jethro udah benar-benar cocok, nggak bisa paksa lagi gitu, kasihan sekali kan. Terus akhirnya setelah ngomong kayak gitu, aku cuma sama paparnya Jethro cuma kayak, ya kita kayak ajak Jethro main gitu, kayak Jethro biasanya suka aku pegangin kuping papanya. Dia suka garukin sampai kadang-kadang lecet. Terus si papanya pegangin tangan dia ke kupingnya, Cet, kamu boleh mainin kuping papa. Bilang, boleh, kamu boleh mainin terus kayak gitu. Nah, kakak aku suka pegangin kuping papa. Terus ya kayak aku cuma bisa kayak bilang sama Jethro, kalau mama mau egois tuh sebenarnya masih mau kamu balik gitu. Kita bisa balik lagi, Jet. 5 tahun tuh rasanya tuh nggak cukup. Mama kasih mau itu sama kamu. Terus kita ngomong terus, itu nggak sadar. Itu kita nggak sadar tuh kita udah kayak berjam-jam duduk di situ, sama Jethro di ICU gitu. Iya, di ICU. Itu saturasi dia tuh cuma 20. Saturasi dia 20 dan jantung dia tuh udah bukan yang kayak gini. Iya, udah kecil. kecil sekali. Itu tuh bener-bener kita tahu itu kayak dari obat aja yang bantu gitu loh. 20. Saturasi dia 20 loh. Iya, 20 itu bener-bener kita tuh sambil udah nangis udah. Itu kita lihat saturasi dia nggak naik-naik ya, 20 aja terus gitu. Ajak ngomong terus, nggak berhenti kita ajak ngomong kayak selama dia belum putus napasnya. Masih ngomong terus. Kita berdua ngomong terus, kita berdua merasa dia masih ada di sini. Bang ngomong terus, ngomong apa aja kita ngomong terus. Dan itu ternyata kita nggak sadar tuh sampai siang. Dari pagi tuh kita sampai siang tuh siang. Iya, sampai siang. Itu akhirnya sisternya yang bilang, ibu bapak perlu istirahat gitu. Saya jangan dulu di sini makan siang dulu gitu. Cuma kita kan bisa kejaran waktu kan, takutnya waktu kita tinggal dianya gimana gitu kan. Takut lewat. Iya. Tapi waktu kita duduk di situ dia dari 20, nggak tahu kenapa tuh agak naik gitu, 40 ke 50, 50 naik lagi jadi 60, turun lagi terus naik lagi. Aku tuh sambil pegangin tangan Jethro sama papanya itu, kok ini yang mana naik ya gitu. Di saat kita tuh udah tanda tangan buat selesai tindakan, terus kita juga udah kayak benar-benar saat itu kita rela gitu.
ini naik terus ya, berarti kita semakin ada harapan. Semakin kita nggak mau keluar dari ruangan ini, ya kan? Kita tuh maunya kayak, jadi aku tuh waktu lagi di posisi itu tuh kayak aku pegang tangan dia, aku merasa ini kekuatan yang kayak dia tahu kita nih orang tua nih masih mau dia gitu. Kita tuh masih mau sama dia. Terus. Iya, sampai ini kekuatan ini tuh bisa ngeboost energi buat kamu gitu loh, biar kamu tuh lebih kuat gitu loh. Jadi kayak kita tuh bener-bener pegangin, terus bisikin, terus dia tuh, jadi kayak aku sama kakaknya tuh waktu lagi pegang tangan dia, kita ngeliatin monitor terus kan. Naik, kayak nonton pertandingan, tapi ini tuh pertandingan real. Kita liatin saturasi naik, waktu kita naik tuh kita tuh yang kayak, ayo Roger, ini kamu naik loh, Roger. Mukanya lebih ada warna gitu loh. Oh langsung berubah warna. Karena kan naik kan, dia nafasnya naik. Maksudnya kayak organ dia lebih bekerja lagi mungkin ya, tapi pelan. Sampai akhirnya mungkin suster lihat kondisinya udah nggak terlalu urgent, mereka suruh kita keluar untuk makan lah. Maksudnya orang tuanya juga jangan sakit. Baru kita berani keluar, kita makan. Setelah itu kita masuk lagi, kita lihat lagi sampai sore itu bisa naik sampai 80. Stabil dong, udah lumayan stabil. Iya, udah lumayan stabil. 70, 80, 60. Terus 70 lagi, 80 lagi, 60. Tapi kita merasa kayak ada harapan Jetro masih mau ini, Jetro masih mau ini. Kita udah mikir nih, Jetro pasti masih mau sama kita. Kita pun terakhir kali kayak bisikin dia sebelum kita keluar itu, kita bisikin dia, Jetro, Mama Papa harus keluar dulu. Bukan kita masih mau di sini, tapi Mama Papa harus keluar dulu. Mama Papa tahu kamu pasti bisa gitu loh. Kayak kita tahu kamu masih mau sama kita gitu. Jetro bertahan ya, Jetro bertahan. Kita ngomong gitu, kayak kita udah rubah omongan yang tadi udah rela. Kita lihat begini, semangat lagi kita terus yang itu bener-bener semangat. Cuma selama dia masih belum stabil itu kita masih agak-agak khawatir kan. Iya, Jadi tetap aku tuh bener-bener di depan ICU-nya tuh bener-bener di depan pintu banget, yang tadinya udah bisa duduk di agak belakang, itu kayak aku di depan pintu banget gitu, nongkrong terus sampai kondisi tetap begitu terus, nggak ada kenaikan, tetap 80 terus, yang kita nggak tahu sampai kapan. Tiba-tiba 2 hari kemudian aku dikirimin video sama suster, shock banget itu di video itu. Jetro tuh merem gitu kan, aku udah bener-bener shock banget. Tiba-tiba pas aku nggak berani play. Waktu aku play ternyata dia merem gitu, dia melek videonya tuh gitu. Jadi tuh kayak waktu pas lagi buka aku lihat, mata persis. Iya, jadi pas buka mata susternya videoin kirim ke kita. Itu darahku ya kayak langsung itu ya, itu momen yang nggak akan pernah aku lupain. Itu adalah aku lihat video dia itu melek. Buka mata itu. Itu kayak harapan kita dan hidup kita balik lagi gitu. Ini udah bisa dibilang dia hidup lagi gitu. Maksudnya waktu dia stabil, kita nggak tahu nih dia bisa drop lagi kan. Waktu dia akan bisa drop lagi. Sampai waktu dia buka mata kita udah lumayan yakin dia setidaknya dia nggak akan sampai ke masa yang titik dia yang paling rendah ini. Dari situ aku baru mulai bisa makan, aku baru mulai bisa ketawa, aku baru mulai bisa ngelakuin banyak hal. Iya. Jadi dari dia melek itu dia langsung marah kayak Jetro yang biasa lah. mulai itu udah bisa. Iya, dia mulai kembali. Jadi waktu lagi dia udah mulai buka mata, kita kan langsung datang kan, suster saya mohon dong, saya mau lihat Jetro gitu. Dia saya buka mata kan. Oh iya boleh Bu gitu. Tapi jangan kelihatan ya, jangan mencolok gitu maksudnya. Maksudnya kan gak enak sama ibu-ibu. Yang lain juga pasti kan pengen lihat anaknya kan. Cuman ini kan kondisi spesial yang anaknya baru bangun gitu kan. Jadi aku waktu lagi dianya lihat aku, dia marah gitu kan. Karena Jetro tuh kan nggak pernah kita tinggalin. Jetro tuh selalu tidur sama kita bertiga. Dan itu sadar marah gitu. Marah dia. Kenapa kok gue sendirian gitu loh. Karena kan selama ini tuh Jetro itu nggak pernah ada satu detik dalam hidup dia yang dia nggak ada orang di sekelilingnya. Jetro tuh selalu lihat samping kanan kiri tuh pasti ada orang. Sedangkan dia di ICU kan dia tiduran dari sendiri. Jadi tuh kayak dia marah banget, kayak iya aku cuma bisa bilang kayak iya mama sorry, mama juga mau temenin gitu, tapi nggak bisa. Jetro kuat gitu kan, kayak dia terima kasih ya Jetro, kamu udah kuat gitu, kayak udah balik lagi gitu. Dari situ ya progres dia semakin baik, bener-bener itulah kayak bener-bener mukjizat Tuhan yang kita nggak akan pernah bisa lupa setiap detik-detiknya. Waktu kita ngerelain, dan dari situ pun aku banyak belajar, banyak banget lah belajar, kayak nggak tahu apa yang Tuhan mau ubah dari aku ya, maksudnya kan pas kita manusia kan banyak salah yang bahkan kita nggak sadar gitu loh. Benar, betul. Kita tuh manusia tuh punya banyak salah yang
bahkan kita kan suka nggak sadar Iya. salah kita tuh apa, iya kan? Dosanya apa? Dosanya apa? Misalkan kita sombong, tapi secara kita nggak sadar kita Nggak sombong, nyadar. atau kita misalkan iri, atau kita nggak sadar kita iri. Aku nggak tahu apa yang mau Tuhan ubah dari hidup aku, tapi yang pasti aku tahu Tuhan mau bikin aku tuh bener-bener berharap banget sama Tuhan 100%. Betul. Tuhan mau, Bener banget. istilahnya kayak ada gambaran kan. Aku pernah lihat kayak gambar ada anak kecil yang nangis karena bonekanya diambil. Tapi Iya. Tuhan persiapkan lebih baik. Apa Tuhan ajar aku untuk berani melepaskan, untuk Tuhan kembalikan sesuatu yang lebih baik gitu loh, Banget, kayak Cik. Banget. iya. Jadi mungkin aku Tuhan mau aku bener-bener berserah. Kayak aku kan selama ini kan cerita di IG itu kan tentangku kan. Aku berserah, tapi bener-bener berserah. Enggak, waktu Tuhan kasih Jethro, kita sayang sekali sama Jethro. Tapi aku pernah bilang di salah satu postingan aku, Jethro tuh tetap punyanya Tuhan. Kita cuma jadi orang tua di dunia, Cuman dipinjemin. cuma dipinjemin. Mungkin Tuhan mau ajar aku untuk kayak nggak kecintaan sama manusia gitu loh, maksudnya Nggak kayak lekat. nggak lekat. Omongan kan lu pernah ngomong nih, Jethro tak Tuhan, berarti Tuhan bisa ambil kan? Kita kan cuma manusia. Waktu Tuhan ambil, gue rela nggak gitu loh, maksudnya marah nggak sama Tuhan. Dan itu di momen itu Cici sama suami kayaknya udah melewati, maksudnya melewati. Masa Kamu rela. harus relain nggak sih? Iya. Ternyata ketika relain Tuhan Tuhan berikan. balikin. Iya. Waktu lagi sebelumnya, 2 minggu sebelumnya kan aku bilang kan, aku nggak pernah bisa sekalipun bilang dari mulut aku, Iya. Jethro mau rela. Padahal Satu itu udah momen itu nggak bilang ada. rela itu Nggak bisa. terakhir itu Iya, terakhir itu waktu di Tuhan kasih titik terendah itu hampir Jethro mau diambil. Aku dan bilang itu rela. langsung naiknya Dan langsung Tuhan instan kembalikan. sekali itu. Instan. Bener-bener Itu instan. instan. Makanya aku bilang kenapa itu bisa dibilang mukjizat yang luar biasa banget. Luar Tuhan biasa. kasih tuh langsung. Jadi aku tuh nggak dikasih beban mental lagi. Harus tunggu berhari-hari atau harus Kayak langsung sembuh gitu langsung, kayaknya. iya, langsung Tuhan kasih hidup lagi buat Jethro. Bener-bener. Jadi itu kayak 2 minggu pertama itu mungkin Tuhan tunggu nih, kapan nih lu bisa relain anak yang lu bilang kan kayaknya punya Tuhan nih, iya kan? Gak bisa, aku tetap Kayak ditagih nih. doanya tuh ngotot loh, doanya tuh misalnya aku kan sharing gitu kan, kita tuh berdoa itu sama Tuhan, apa terserah Tuhan lah mau kita gimana. Selama 2 minggu awal itu nggak ada tuh doa, aku berserah, itu nggak bisa lo keluar dari mulut kita loh, maksudnya selama ini tuh aku merasa waktu lagi Jethro kondisinya sehat, aku bisa tuh ngomong gitu gampang Iya. ngomong. Tapi ketika Waktu dibawa realitanya di saat nggak itu bisa. nggak bisa, aku bilang Tuhan aku berserah nih, kasih Jethro ayat-ayat yang menguatkan kayak Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik, nggak bisa aku terima. Aku takut kalau Tuhan ambil, itu berarti nggak baik dong buat aku nggak bisa terima, aku takut sekali. Jadi nggak bisa tuh aku doa Tuhan berikanlah yang terbaik menurut Tuhan. Oh nggak bisa Tuhan, pokoknya aku maunya Jethro balik Tuhan, aku mau pokoknya selama 2 minggu itu tuh doa aku itu, aku maunya Jethro balik Tuhan, tolong kasih kesembuhan. Nggak ada kata lain selain kesembuhan buat Jethro, udah itu aja Tuhan. saat itu Ngotot. berarti pasrahnya masih kalah dengan Nggak ada. kekhawatiran dan Iya betul, keegoisan. betul. Egoisku tuh kayak doaku ya maunya yang aku minta. Ketika Cici ngelepasin egois dan ngelepasin kekhawatiran itu, Tuhan langsung Baru Tuhan Kembalikan. balikan. Iya. Jadi Tuhan tuh memang kayaknya maunya tuh aku tuh berserah gitu, benar banget sih. berserah dan rela gitu loh, maksudnya hidup itu Tuhan semua yang bisa atur, kita tuh Dan bisa ternyata apa. rencana Tuhan memang seindah Iya, memang seindah itu. Maksudnya emang endingnya kan happy ending sebetulnya. Kita nggak bisa bilang kalau dipanggil Tuhan itu nggak happy ending ya. Iya, iya. Aku nggak berani bilang Jethro ini happy ending. Tapi kan secara manusia miracle Iya, miracle banget. itu hitungannya happy lah, balik gitu kan. Tapi apa ya, maksudnya tetap pelajaran yang dari happy ini pun aku belajar itu, kalau misalkan dia dipanggil waktu itu, aku nggak tahu sih bakal gimana ya, maksudnya bakal bisa ambil hikmah ini atau enggak, tapi aku benar-benar berharap dengan udah ngelewatin masa-masa ini, aku belajar untuk next sesi dalam hidupku nih yang nggak tahu apa nanti, aku bisa percaya memang benar-benar Tuhan kasih sesuatu yang terbaik gitu. Aduh. Berat deh. aku denger juga, aduh, naik turun banget sih. Bisa ngerasain sih situasinya Cici sama sekeluarga waktu itu, benar-benar. Ya tapi Tuhan benar-benar baik lah. Iya benar. Iya. Bahkan ada momen yang aku nggak cerita kemana-mana sih, maksudnya momen sampingan tapi dahsyat juga buat mental aku waktu itu. Jadi waktu dari yang si Jethro hampir nggak ada itu, tanggal 29 itu
pas aku dipanggil, pas ada satu orang tua juga yang dipanggil. Karena anaknya juga sama kritis, sama persis sama Jethro. Jadi waktu lagi aku dipanggil, orang tua ini pun dengan kondisi yang sama kayak aku, nangis kayak orang gila. Kita sama-sama masuk ke tempat anak masing-masing gitu. Terus aku lihat Jethro di segala macam. Aku lihat di sana teriak kencang sekali. Sempat lihat gitu. Gitu, aku teriak, dia di ruangan sebelah. Aku lihat gitu, dia teriak gitu. Aku tahu anaknya dipanggil Tuhan gitu. Jadi aku lemes udah, maksudnya, tapi juga udah bukan yang terlalu bisa fokus ke sana. Aku fokus ke Jethro gitu kan. Tapi hatiku pun hancur gitu. Ada anak lain yang hilang. Iya. Waktu aku disuruh kumpulin voice note keluarga di depan kan, berarti kan harus keluar kan. Waktu aku keluar itu aku barengan sama si ibunya mayatnya anak ini. Udah ditutup. Itu di samping aku, jadi itu kan jalannya kecil banget. Sedangkan ranjang itu kan besar kan. Jadi aku tuh jalannya tuh kayak miring-miring gini nih. Ini kursi mayat anak itu ya. Anaknya udah gak gede. Jadi full itu kasurnya kan. Jadi aku tuh jalan miring-miring gini. Aku tuh sempet kayak ngeliat sentuhan aja sama si ibu yang lagi nangis ini dan mayat anak ini kan. Itu aku tuh kayak rasanya nan gitu. Jadi kayak mati rasa. Aku tuh cuman kayak merasa di sini giliran buang gitu. Sempat terlintas seperti itu langsung. Karena kan kondisi udah gak memungkinkan. Iya, bener. Aku udah tanda tangan. Berarti udah gak ada tindakan lebih lanjut. Udah tinggal tunggu. Udah gak bisa diapa-apain Jethro. Kita tinggal bener-bener kayak tunggu itu alatnya gitu loh, iya kan? Jadi aku cuman kayak ngeliat ibu ini, abis ini giliran aku ya gitu. Kayak abis ini nih aku yang ngelewatin. Abis ini nih Jethro nih ngelewatin. Kayak udah pikirannya cuman ke situ doang. Iya, maksudnya aku dikasih pemandangan ini pun aku rasa tetap ada sesuatu yang aku dapat ya. Maksudnya nggak mungkin kejadiannya cuma buat kejadian aja. Pasti ini ada sesuatu yang aku cuman kayak mikir, abis ini nih aku ya kayak gini nih gitu. Aku nggak perlu sedih untuk ibu ini. Karena aku pun sama kayak dia gitu lah. Udah sampai kayak gitu, udah kayak nggak ada nyawa kitanya juga gitu loh. Udah sampai kayak aku merasa aku tuh nggak bisa sedih. Maksudnya udah gak ada simpatinya ke orang ini, karena dulu sempat untuk simpati. Malah aku pun pengen meluk ibu ini yang lagi nangis jerit-jerit. Kita sama gitu loh, dan kita tuh sama karena dalam bayangan aku abis ini giliran aku yang lewat sini dengan kondisi itu. Tapi ternyata Tuhan lain, ya skenario-nya lain. Tapi ada satu momen yang aku ini nggak cerita di Instagram dan dimanapun gitu. Tapi ada satu momen yang menurut aku ini juga wow juga gitu. Aku kayak view kita sebagai manusia ini. Tapi kalau Tuhan belum bilang begitu ya enggak gitu. Tapi kan secara manusiawi POV aku adalah dia. Iya. Dan tapi itu memang momen itu diberikan ke Cici waktu itu. Iya. Merasain. Iya, benar. Di situ aku merasakan loh. Maksudnya di situ aku dikasih momen melewatin momen itu untuk aku bisa ngerasain. Sorry. Ya udah. Oke gitu aja. Iya. Nah, thank you banget Ci ngobrolnya. Aduh. Panjang sekali ya. Panjang sekali tapi nanti bisa, editnya pun PR ya. Nggak apa-apa Ci, lebih gampang kok. Thank you banget waktunya Ci, sharingnya aduh dalam banget. Aku belum pernah, ini paling dalam sih sharingnya. Thank you banget Ci. Aku selalu terbuka untuk cerita tentang Jethro. Jadi kalau teman-teman mau lihat di sharing-sharingnya, IG-nya bisa nanti tak taruh di sini ya. Oke, IG-nya Cici. Iya. IG-nya Jethro ya berarti. IG-nya Jethro. Iya, oke. Sekarang sih udah nggak terlalu aktif ya karena udah jadi ibu dengan rutinitas biasa. Thank you banget Ci. Iya.